Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di program Les Inggris Segala Usia. Apa kabar Anda semuanya, teman-teman dimanapun berada? Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat. Pada video kali ini kita masuk pada materi tentang adjective word order and adjective after verbs ya, yaitu susunan kata sifat ya, dan kata sifat setelah kata kerja. Oke, seperti apa materinya kita lihat bersama-sama. Di sini ada poin A, sometimes we use two or more adjectives together. Terkadang kita menggunakan dua adjektif atau kata sifat atau lebih ya, dua atau lebih kata sifat secara bersama-sama. Kita lihat contohnya di sini ada Tom lives in a nice new house. Tom tinggal di sebuah rumah baru yang bagus gitu ya. Kata sifatnya kan ada dua nih, ada nice, ada new. Nah, kenapa nyusunnya nice dulu, bukan new dulu gitu, bukan a new nice house, tapi a nice new house. Nah, nanti kita akan bahas ya. Kemudian contoh yang lain ada there is a beautiful large round wooden table in the kitchen. Ya, ada sebuah meja kayu bundar yang besar lagi cantik di dapur ya. Adjectives like new, large, round, wooden are fact adjectives. Kata sifat seperti new, baru, large, besar, round, bundar, wooden, dari kayu gitu, adalah kata sifat yang menunjukkan fakta atau kenyataan. They give us objective information about something. Mereka memberikan kepada kita informasi yang benar gitu ya, yang apa adanya tentang sesuatu. Yaitu bisa misalnya age, usianya, size, ukuran, color, warna, dan sebagainya. Oke, jadi kalau tadi kata-kata seperti large, round, wooden, ya, new itu adalah fakta. Nah, kemudian adjectives like nice or beautiful, ya, ini nice, beautiful, are opinion adjectives, adalah kata sifat yang pendapat gitu ya, pendapat pribadi. They tell us what someone think of something. Kata sifat tadi memberitahukan kepada kita apa yang seseorang pikirkan tentang sesuatu. Jadi sifatnya subjektif gitu ya. Bisa saja menurut si A misalnya meja ini bagus, tapi mungkin menurut si B tidak gitu kan. Atau menurut si A misalnya rumahnya Tom itu adalah bagus, tapi menurut si B mungkin tidak. Jadi sifatnya adalah subjektif gitu. Opinion adjectives usually go before fact adjectives ya. Kata sifat pendapat ya, yang pendapat pribadi itu biasanya munculnya adalah sebelum kata sifat tentang fakta. Jadi kalau kita lihat susunan kalimatnya di sini, Tom lives in a nice new house ya. Maka nice ini adalah opini, ya. New adalah fakta begitu. Juga di sini there is a beautiful large round wooden table in the kitchen. Jadi kata beautiful itu adalah opini atau pendapat, sementara kata large round wooden itu adalah kata sifat yang menyatakan tentang fakta begitu ya. Jadi urut-urutannya adalah opini baru fakta. Oke, jadi opini baru fakta. Misalnya a nice sunny day, ya kan? Hari terik yang menyenangkan. Bisa aja buat dia menyenangkan, tapi bagi orang lain tidak menyenangkan. Jadi nice itu sifatnya adalah opini. Kemudian contoh yang lain adalah delicious hot soup, ya, sop panas yang enak gitu. Delicious adalah pendapat. Fact-nya hot, panas ya. Kemudian an intelligent young man, pria muda yang cerdas gitu ya, atau cerdik. Di sini intelligent opini ya. A beautiful large round wooden table, meja kayu bundar yang meja kayu bundar besar yang indah gitu. Oke.
Kemudian yang B, sometimes there are two or more fact adjectives. Kadang-kadang ada dua atau lebih dari kata sifat yang menyatakan fakta ya, atau kenyataan. Very often but not always we put fact adjectives in this order. Sangat sering tapi tidak selalu ya, kita memasang atau menyusun kata sifat fakta itu dengan susunan berikut ini. Jadi kita bikin susunan 1, 2, 3, 4, 5. Untuk yang ke satu ini how big, menyatakan berapa besarnya. Yang kedua how old, berapa usianya gitu ya. Yang ketiga what color, warnanya apa. Where from, berasal dari mana. Kemudian what is it made of, yang kelima ya. Terbuat dari apakah dia. Baru masuk ke kata benda atau noun yang disifatinya. Kita ambil contoh di sini ada kata a tall young man. Ya, a tall young man berarti dia mengambil dari yang tall. Tall itu kan ini ya ukuran besar. Di sini tinggi ya. Ya, mirip-mirip lah begitu ya. Pokoknya bicara ukuran ya. Nah, berarti di sini tall itu adalah poin yang satu. Ini satu. Young itu yang poin 2 berarti ya. Yaitu tentang usia atau how old. Berarti 1, 2. A tall young man gitu. Oke, berikutnya contoh yang lain ada big blue eyes ya, mata biru yang besar ya. Mata warna biru yang ukurannya besar. Jadi di sini 1, 3 ya. 1 how big, kemudian blue itu adalah color 3. Kemudian ini agak panjang nih, a small black plastic bag. A small black plastic bag. Tas plastik hitam yang kecil gitu. Ini berarti dari poin 1, 3, dan berapa? 5 ya. Terbuat dari apa? Jadi tas terbuat dari plastik yang berwarna hitam lagi kecil gitu. Contoh yang lain ada large wooden table ya. Ini berarti dari mana nih large? Itu yang poin 1 ini ya. How big ya, large, kemudian wooden adalah 5. Jadi 1 dan 5. Meja kayu yang besar gitu. An old Indonesian song, lagu Indonesia kuno ya. Ini old 2, kemudian Indonesian where from ya 2 dan 4. Kemudian an old white cotton shirt ya, baju bahan katun warna putih yang udah lama gitu. 2, 3, 5. Kemudian adjectives of size and length ya, yaitu kata sifat yang menyatakan ukuran dan panjang ya. Contohnya big, besar, small, kecil, tall, tinggi, short, pendek, long, panjang, dan sebagainya. Usually go before adjective of shape and width. Biasanya muncul sebelum kata sifat yang menyatakan bentuk dan lebar ya. Misalnya kata round, bundar, fat, gemuk, thin, kurus, slim, langsing, wide, lebar, etc. dan sebagainya. Contoh kalimatnya di sini bukan contoh kalimat ya, maksudnya contoh susunannya adalah a large round table ya. Jadi large-nya dulu ya. Large-nya dulu karena dia menyatakan ini ukuran kan, baru round. Round itu menyatakan ini bentuk gitu. Large round table. Kita tidak mengatakan a round large table tapi large round table. Meja bundar yang besar. Ya, kemudian a tall thin girl. A tall thin girl. Seorang gadis kurus yang tinggi gitu. Jadi tallnya dulu bukan a thin tall girl tapi a tall thin girl gitu ya. Tall adalah size ya, tall nih. Kemudian thin adalah tentang ini shape atau width gitu. Contoh yang lain ada long narrow street, jalan sempit yang panjang gitu. Ya, longnya dulu nih ukurannya, baru narrow bentuknya gitu. Kemudian a short fat boy, anak gemuk yang berbadan pendek gitu ya. Udah gemuk, pendek udah. Gitu ya. Jadi shortnya dulu. Short itu adalah tentang ini panjang ya, kemudian fat adalah tentang ukuran atau lebar ya, fat tentang shape, fat itu.
Kemudian yang C, we also use adjectives after some verb, especially be, get, become. Kita juga menggunakan kata sifat setelah beberapa kata kerja, terutama kata kerja ada be, ya ada get dan become. Yang pakai be maksudnya ada is, am, are gitu ya. Kayak misalnya, are you tired? Apakah kamu capek? Ini kan be ya. Kemudian be careful, hati-hatilah ya. Be careful. Kemudian I'm getting hungry. Saya lapar gitu ya, pakai get. Atau contoh yang lain pakai become, di sini bentuknya past tense ya. They became nervous. Mereka menjadi grogi gitu. Berikutnya we also use adjectives after feel, smell, taste, sound, seem, look. Ya, kita juga menggunakan kata sifat setelah kata kerja seperti feel, merasa, smell, bau gitu ya, taste, mencicip atau rasanya gitu ya, sound kedengarannya, seem nampaknya, look kelihatannya. Contohnya, do you feel tired? Apakah kau merasa capek gitu ya, kurang tanda tanya itu ya. Kemudian the dinner smells good, makan malamnya baunya enak gitu ya. John sounded angry when I spoke to him. John kedengarannya marah ketika saya berbicara padanya. Ya. Jadi feel tired, smell good, sounded angry. This coffee tastes a bit strange. Kopi ini rasanya sedikit aneh. Strange, ini aneh ya. Tastes a bit strange. Kemudian your friend seems very nice. Temanmu tampaknya sangat menyenangkan. The scenery looked beautiful. Pemandangannya nampak indah. Berikutnya, but after other verb we must use adverbs. Ya. Namun setelah kata kerja yang lain, ya, kita harus menggunakan kata keterangan. Ya. Contohnya drive carefully. Berkendaralah dengan hati-hati. Bukan drive careful ya, salah kalau drive careful. She played the piano very well. Dia bermain piano itu dengan sangat baik. Bukan played very good ya, salah kalau itu. Kemudian John shouted at me angrily. John berteriak padaku dengan marah ya. Bukan shouted at me angry gitu. Bukan ya. Seperti itu ya teman-teman. Oke. Kita coba latihan sedikit ya. Oke, kita coba latihan sedikit. Di sini ada put the adjectives in brackets in the correct position ya. Taruhlah kata sifat yang ada di dalam kurung ini ya pada posisi yang benar. Ada a beautiful table, wooden round. Jadi gimana nih? Ya, menjadi a beautiful round wooden table ya. Beautiful itu opini ya, baru masuk fakta, round wooden table. Kemudian yang kedua ada an unusual ring, nice. Menjadi a nice unusual ring, cincin aneh yang bagus gitu ya. Nice itu adalah opini. Jadi kan opini dulu, opini baru fakta itu. Kemudian a good looking man, young. Jadi apa ini? Ya, menjadi a good looking young man ya, pria muda yang ganteng. Good looking itu adalah kata sifat, tapi sifatnya adalah subjektif ya, opini saja. Jadi opini baru ke fakta. Kemudian yang keempat ada an old lady, nice. Ya, menjadi a nice old lady, wanita tua yang cakep gitu. Ada ya wanita tua cakep. Jadi nice adalah opininya. Old-nya adalah faktanya. Nah ini maksudnya, a nice old lady. Kemudian yang nomor 5 ada an American film, old ya, film Amerika lama. Jadi apa nih? Ya, menjadi an old American film. Ya, tapi old di sini bukan opini ya. Ini adalah fakta. Cuma urut-urutannya adalah dari berapa lama itu, dari poin 2 itu ya, sama berasal dari mana. Berarti ini 2 sama 4 gitu tadi di awal. An old American film.
berapa lama, terus dari mana asalnya gitu. Kemudian yang keenam ada a large nose red. Ya, menjadi a large red nose. Hidung merah yang besar gitu ya. Large-nya ini ukurannya dulu ya, size-nya baru ke warna gitu. Kemudian a sunny day lovely. Nah, ini lovely ini adalah opini ya. Berarti ya menjadi a lovely sunny day. Hari terik yang menyenangkan gitu. Apakah pasti menyenangkan bagi semua orang? Kan tidak ya. Lovely ini menyenangkan bagi penjual es gitu kan. Karena laris gitu. Dan sebagainya. Oke, jadi ini pendapat, opini dan fact. Kemudian an ugly dress green. Baju jelek hijau. Ya, menjadi an ugly green dress ya. Baju hijau yang jelek. Oke teman-teman, untuk latihan berikutnya choose the right word, adjective or adverb ya. Pilihlah kata yang benar, adjective atau adverb. Adjective kata sifat, adverb kata keterangan ya. Nomor 1, the dinner smells good apa well? Ya, yang betul adalah smells good ya kan. It smells good. Ini kita pilihnya adalah good gitu. Kemudian yang kedua, please shut the door quiet apa quietly? Kata kerjanya shut. Berarti kalau setelah shut kita bukan pakai quiet tapi quietly gitu kan. Tutuplah pintu itu dengan apa ya, dengan pelan gitu, jangan bikin gaduh ya. Kemudian yang ini, can you be quiet apa quietly? Can you be quiet? Can you be quiet? Pakai ini ya. Karena tadi be itu ketemu kata sifat ya. Ada be, apalagi tadi. Kemudian kata yang lainnya apa itu? Get dan become gitu ya. Kemudian this soup tastes nice apa nicely? Nah, tastes nice ya, bukan nicely. Tastes nice. Sup ini rasanya enak gitu. Tom cooks very good apa very well? Ya, cooks very well ya. Tom cooks very well. Tom masak dengan sangat baik gitu. Beda dengan ini, dinner smells good bukan smells well ya. Oke, nanti untuk yang ini tentang well, quietly ya, kita akan bahas pada materi yang berikutnya tentang adverb ya. Kemudian yang keenam, don't go up that ladder. Jangan apa, naik tangga itu gitu. It doesn't look, tampaknya dia tidak nampak aman gitu ya. Tampaknya tangga itu nggak aman. Jadi pakainya apa? Safe ini ya. Look safe. Kemudian yang ketujuh, he arrived safe apa safely after his long trip. Dia tiba dengan selamat setelah perjalanan yang panjang ya. Kita pakainya safely gitu. Oke, mungkin itu dulu untuk video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jika suka silahkan dikasih like. Jika mau komentar juga diperbolehkan banget gitu ya. Di kolom komentar silahkan. Jika Anda peduli untuk membagikannya dengan teman-teman yang lain, silahkan bisa di-share video ini. Terima kasih buat yang udah subscribe ya. Oke, dari saya cukup sekian. Kita jumpa lagi pada video berikutnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.